Slavko Damjanovic diminati klub Malaysia. Uston diminta Patrick Kluivert jadi asisten. Persebaya Surabaya rombak skuad asing. Nasib tragis Gilson Costa di Persebaya. Persiapan Persebaya hadapi Persija Jakarta. Paul Munster siapkan denda berat ke pemain. Slavko Damjanovic diminati klub Malaysia. Diketahui Persebaya Surabaya bisa kehilangan pilar pentingnya di akhir musim. Satu nama yang menjadi sorotan adalah Slavko Damjanovic. Bonek dibuat resah dengan kabar yang beredar mengenai masa depan Slavko Damjanovic. Bek tangguh Persebaya Surabaya itu disebut-sebut masuk radar klub Liga 1 hingga tim Malaysia. Kontrak Slavko bersama Persebaya akan habis di akhir musim Liga 1 Indonesia 2024-2025. Hingga kini, manajemen Green Force belum mengumumkan apakah mereka akan mempertahankan bek asal Montenegro tersebut. Isu ini semakin memanas setelah Persebaya Surabaya merilis daftar sementara pemain yang akan dipertahankan untuk Liga 1 Indonesia 2025-2026. Dalam unggahan resmi di Instagram @officialpersebaya, nama Slavko Damjanovic tidak masuk dalam daftar 7 pemain yang dipastikan bertahan. Performa apik Slavko sepanjang musim menjadi alasan mengapa ia diminati banyak klub. Sebagai bek tengah, ia tampil solid dan menjadi sosok tak tergantikan di lini belakang Persebaya Surabaya. Akankah kalian semua rela jika Slavko Damjanovic harus keluar dari Persebaya Surabaya? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar dulurku. Uston diminta Patrick Kluivert jadi asisten. Uston Nawawi termasuk pelatih lokal yang mendapat kesempatan untuk interview langsung dengan Patrick Kluivert. Dia diinterview untuk bisa dapat kesempatan masuk dalam staf pelatih di Timnas Indonesia. Banyak hal yang didapat Uston dalam sesi interview tersebut. Salah satunya Uston akhirnya bisa berbincang langsung dengan Kluivert. Bisa tahu bagaimana karakteristik mantan pemain Timnas Belanda tersebut. Coach Patrick itu humble orangnya, enak diajak diskusi, kata Uston Nawawi. Meski belum tahu apakah akan masuk dalam jajaran kepelatihan, asisten pelatih Persebaya Surabaya itu bersyukur bisa diberi kesempatan untuk diinterview. Bisa diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangannya soal sepak bola Indonesia. Bangga bisa bertemu mereka. Coach Patrick dan stafnya adalah orang-orang hebat di sepak bola. Jelas, Uston Nawawi, banyak pertanyaan yang disampaikan oleh Kluivert. Salah satu yang diingat Uston adalah Kluivert bertanya siapa pemain berposisi gelandang yang punya potensi besar di Liga 1. Mungkin beliau tanya itu karena tahu dulu saat masih bermain posisi saya adalah gelandang. Beliau tanya siapa pemain gelandang yang bagus, ungkap Uston Nawawi. Pelatih berusia 47 tahun itu tidak berharap banyak dengan interview tersebut. Yang jelas bagi Uston siapapun nanti dipilih untuk mendampingi Kluivert di Timnas, ada sesuatu yang bisa didapat oleh pelatih lokal. Yang terpenting kan transfer ilmunya itu kepada kami para pelatih lokal, kata Uston Nawawi mengakhiri. Persebaya Surabaya rombak skuad asing. Klub kebanggaan bonek mania, Persebaya Surabaya berpotensi merombak skuad asingnya pada awal musim 2025-2026. Persebaya Surabaya berpotensi melepas 4 pemain asing di awal musim depan. Persebaya Surabaya memang sudah membuat pergerakan jelang kompetisi Liga 1 2024-2025. Bajul Ijo kabarnya akan mempertahankan 70% skuadnya di musim ini untuk musim mendatang. Dikabarkan pemain asing yang masih belum pasti nasibnya di Persebaya ada 4 pemain asing. 4 pemain asing tersebut adalah Flavio Silva, Dime Dimov, Slavko Damjanovic, dan Muhammad Rashid. Dari keempat nama tersebut ada 2 nama yang diinginkan tetap bertahan di Persebaya. 2 nama tersebut yang pasti ya duet lini belakang Slavko Damjanovic dan Dime Dimov. Lini belakang Persebaya Surabaya setelah diperkuat 2 pemain asing tersebut, terbukti Persebaya punya pertahanan yang kuat. Duet Slavko dan Dime Dimov mampu meredam serangan-serangan tim lawan.
Bahkan striker ganas Liga 1 pun seperti David Da Silva dan Ciri Alves mereka mampu patahkan. Akankah manajemen Persebaya musim depan mempertahankan duet lini belakang ini? Gimana pendapmu dulurku? Tuliskan di kolom komentar ya. Nasib tragis Gilson Costa di Persebaya. Gilson Costa, gelandang bertahan asal Portugal, menghadapi masa depan yang tidak pasti di Persebaya Surabaya. Dua indikasi kuat menunjukkan musim 2024 ini bisa menjadi yang terakhir baginya bersama Green Force. Didatangkan dengan harapan besar, ex-akademi Benfica itu diharapkan menjadi benteng di lini tengah Persebaya Surabaya. Namun kenyataannya di lapangan justru berbanding terbalik dengan ekspektasi awal. Sudah tampil dalam 21 pertandingan Liga 1 Indonesia 2024-2025, Gilson Costa justru sering mendapat kritik tajam dari bonek. Performanya yang naik turun membuat banyak supporter kecewa dan berharap ada perubahan di posisi gelandang bertahan. Dengan performa yang belum memuaskan, bukan hal mengejutkan jika akhirnya Persebaya Surabaya memilih melepasnya. Keputusan tersebut tentu didasarkan pada evaluasi menyeluruh dari tim pelatih, persiapan Persebaya hadapi Persija Jakarta. Tim Green Force kini bersiap menghadapi laga-laga sisa di Liga 1 Indonesia 2024-2025 dengan pertandingan terdekat melawan Persija Jakarta pada 12 April 2025 di Jakarta International Stadium. Tim Persebaya diliburkan hingga 20 Maret 2025, ujar media officer Persebaya Surabaya Jonathan Yovino. Musim ini tengah memasuki jeda internasional yang berlanjut dengan libur lebaran. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, menegaskan timnya telah memiliki program latihan yang harus diselesaikan sebelum kembali bertanding. Ia juga menyoroti pentingnya program individu bagi para pemain untuk memastikan kesiapan maksimal saat menghadapi sisa kompetisi. Kita punya program yang harus diselesaikan, termasuk program individu. Kita punya banyak waktu untuk pertandingan selanjutnya, ujar Munster. Paul Munster siapkan denda berat ke pemain. Persebaya Surabaya di bawah komando Munster memang dikenal sebagai tim yang memiliki kedisiplinan tinggi. Sejak mengambil alih kursi kepelatihan, Munster berhasil meningkatkan performa tim secara signifikan. Saat ini, Persebaya Surabaya telah menjalani 27 pertandingan dengan catatan 14 kemenangan, 7 kekalahan, dan 6 hasil imbang. Tim berjuluk Green Force itu juga telah mencetak 32 gol dan kebobolan 28 kali sepanjang musim ini. Dengan statistik tersebut, peluang Persebaya Surabaya untuk bersaing dalam perebutan gelar juara masih terbuka lebar. Mereka hanya terpaut beberapa poin dari pemuncak klasemen, sehingga setiap laga sisa sangat menentukan. Disiplin yang diterapkan Munster menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan Persebaya Surabaya musim ini. Para pemain dituntut untuk selalu dalam kondisi prima agar bisa tampil maksimal di setiap pertandingan. Denda bagi pemain yang kelebihan berat badan bukan sekadar hukuman finansial. Ini adalah bentuk tanggung jawab profesional bagi setiap pemain dalam menjaga kebugaran mereka. Penerapan denda ini diharapkan bisa membuat para pemain lebih disiplin dalam mengatur pola makan dan latihan mandiri selama liburan. Munster ingin memastikan timnya tetap dalam kondisi terbaik saat kembali ke lapangan.